446. Mewarisi ilmu para roh suci. Hormat hamba para roh suci, ucap Xiao Tian sambil memberi hormat. Tak perlu bersikap formal. Utamakanlah pakaianmu terlebih dahulu, ucap roh naga suci sambil tersenyum. Ketika mendengar ucapan roh naga, Xiao Tian langsung baru sadar bahwa pakaiannya hampir habis terbakar. Dengan cekatan, dia langsung memakai pakaian merah yang sempat dia terima. Akan tetapi, tepat di saat pakaian tersebut sudah terpasang erat, tiba-tiba saja tubuhnya terasa mati rasa. Dan gravitasi di sekitar tubuhnya pun naik drastis hingga ke tahap yang tak bisa dia tahan lagi. Di saat Xiao Tian sedang berjuang untuk menggerakkan tubuhnya, roh harimau suci lenyap dari pandangan Xiao Tian. Lalu muncul tepat di belakang punggungnya. Aku akan memberikan simbol harimauku kepadamu, ucap roh harimau suci sambil mendorong punggung Xiao Tian dengan telapak tangan kanannya. Tak lama setelah itu, Xiao Tian langsung terjatuh hingga dalam posisi tengkurap tak berdaya. Bro, aku telah meninggalkan simbol jiwaku di belakang punggungmu. Gunakanlah itu untuk menekan gravitasinya. Jika kau gagal, maka kau akan selamanya berada di sini, ucap roh suci harimau sambil menatap punggung Xiao Tian. Bagaimana cara mengendalikan simbolnya? Tanya Xiao Tian sambil mencoba menahan berat yang dia pikul. Simbol cakarku melambangkan sebuah kekuatan. Kau harus memahami arti dari kekuatan yang sesungguhnya untuk menguasai simbol tersebut, jelas roh harimau suci sambil duduk di atas punggung Xiao Tian. Sial, kenapa dia bisa duduk di atas punggungku? Dan rasanya bagai manusia biasa yang sedang ditindih oleh gajah. Berat sekali, pikir Xiao Tian sambil mencoba menggerakkan tubuhnya. Karena sudah tak tahan lagi dengan berat yang dia tanggung, Xiao Tian langsung mengerutkan dahinya. Lalu berkata, bukankah roh suci seharusnya tak bisa disentuh? Kenapa kau bisa begitu berat? Dimensi merah ini sejak awal adalah alam utama kami. Jadi khusus di tempat ini, kami benar-benar memiliki raga yang tak akan pernah mati, jawab roh suci harimau sambil tersenyum. Begitu ya, ucap Xiao Tian sambil mencoba menggerakkan tubuhnya. Percuma saja kau menggunakan tenagamu, karena simbol suci di punggungmu akan terus menyerap semua kekuatan fisikmu setiap kali mencoba bergerak. Satu-satunya cara untuk keluar dari situasi saat ini adalah membuatnya mengakui pemilik barunya, jawab roh harimau suci sambil tersenyum. Arti sebuah kekuatan sesungguhnya ya, benar-benar sulit ku mengerti. Jika itu bukan kekuatan fisik, maka apa lagi? Pikir Xiao Tian sambil menutup kedua matanya. Ketika Xiao Tian menutup matanya, seketika dia melihat semua hal buruk yang tertanam di dalam pikirannya. Dari kehancuran kerajaannya, hingga tewasnya seluruh orang-orang yang dia lindungi. Semuanya yang dia lihat nampak begitu nyata saat itu. Bahkan dia dapat merasakan rasa sakit saat tertusuk pedang karena mencoba menolong keluarganya dari Dian Peng dan Dian Zheng yang telah dikendalikan oleh Kaisar Iblis Han. Air mata pun mulai menetes keluar sejak saat itu. Dia bahkan berteriak di dalam ilusi meminta pertolongan para dewa. Namun tak ada yang datang membantu sama sekali.
Semua karena mereka disibukkan oleh Dewa Petir dan Taiwu yang telah dikuasai oleh Kaisar Iblis Jian. Di saat semuanya telah tewas terbunuh, dia hanya bisa terbaring lemas di bawah kaki sang Kaisar Iblis yang telah merasuki tubuh Dian Peng. Ketika larut dalam keputusasaan, muncul bayangan dari sisi lainnya. Wujudnya terlihat seperti roh dan hanya bisa dilihat olehnya saja. Dan sisi lain tersebut pun berkata, "Sadarlah diriku, semua ini tak nyata." Dunia sedang berhenti berputar saat ini. Mereka masih dalam keadaan aman. Seketika Xiao Tian tersadar dari ilusi. Dan simbol harimau pun mulai mengakui dirinya. Simbol tersebut menyala hingga tembus keluar pakaian merahnya. Nampaknya kau sudah menemukan jawaban dari pertanyaanku. Tapi aku tak akan menyingkir sebelum kau mengatakannya. Jadi apakah kekuatan sejati itu? Tanya roh harimau suci sambil duduk di atas punggung Xiao Tian. Ketenangan dalam berpikir dan tekad saat memperjuangkan sesuatu, jawab Xiao Tian dengan tampang serius. Setelah mendengar jawaban Xiao Tian, roh hariman suci menghilang dari pundak Xiao Tian dan muncul kembali ke tempat para roh suci. Seketika, tekanan gravitasi yang cukup tinggi lenyap begitu saja. Dan aura dewanya naik ke tingkat 2. Nampaknya Dewa Kera mengajarkanmu dengan cukup baik ya. Ingatlah hal tersebut dan jangan lupakan hal itu, ucap roh harimau suci sambil tersenyum. Baik, Tuan Harimau Suci, ucap Xiao Tian sambil berhormat. Karena telah memiliki aura dewa tingkat 2. Maka kau bisa mempelajari gulungan yang kau terima dari Kaisar Langit, ucap roh naga suci sambil menatap ke arah Xiao Tian. Bukalah secara perlahan gulungan tersebut, karena setiap kata dalam gulungan tingkat langit akan langsung terserap masuk ke dalam pikiranmu. Jadi bukalah secara perlahan agar tak merasakan sakit kepala yang luar biasa. Sambung roh kera suci sambil tersenyum. Aku mengerti, ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan 3 gulungan langit yang telah dia terima sebelumnya dari dalam cincin ruang. 447. Metode pengendali aura. Xiao Tian telah menerima gulungan langit sebelum masuk ke dalam dimensi merah. Di luar gulungan tersebut bertuliskan teknik pengembangan aura dewa, teknik pemurni jiwa, serta teknik pengendali aura. Para roh suci menyuruh Xiao Tian mempelajari semua gulungan tersebut setelah berhasil menguasai simbol roh harimau suci. Sesuai dengan anjuran para roh suci, dia pun mempelajari semua gulungan satu persatu dengan membukanya secara perlahan. Bersamaan dengan terbukanya semua gulungan, Xiao Tian pun berhasil memahami semua teknik tingkat dewa tersebut. Kerja bagus. Sekarang praktekkan salah satu teknik tersebut hingga kau benar-benar menguasainya, ucap roh naga suci sambil menatap tajam mata Xiao Tian. Kalau boleh bertanya, bisakah Anda memberi saran kepadaku? Tanya Xiao Tian sambil memberi hormat. Saran apa yang kau butuhkan? Tanya roh naga suci sambil menatap mata Xiao Tian. Dari teknik tingkat tinggi yang kupelajari dari 3 gulungan langit, teknik mana yang harus kulatih terlebih dulu? Tabia Xiao Tian sambil memberi hormat. Mendengar pertanyaan Xiao Tian, para roh suci pun tersenyum. Dan roh naga suci kembali mengambil alih pembicaraan dengan berkata,
Latihlah teknik pengendalian aura terlebih dahulu. Dimengerti, ucap Xiao Tian sambil membungkukkan kepalanya. Xiao Tian duduk dalam posisi bersila, sambil menarik napasnya dengan begitu dalam. Saat sudah mencapai ujung tarikan napas miliknya, dia menghembuskan napasnya secara perlahan. Sambil melupakan tentang hal yang membuatnya cemas, Xiao Tian pun berkata, "Teknik pengendali aura, aktifkan." Seketika jiwa Xiao Tian seakan terbawa ke alam bawah sadar yang teramat gelap. Saking gelapnya tempat tersebut, dia tak dapat melihat apapun meski dengan bantuan penglihatan iblisnya. Di mana ini? Semuanya terasa begitu gelap. Sebelumnya alam bawah sadarku tak segelap ini, ucap Xiao Tian sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Xiao Tian tak bisa merasakan apapun selain kesunyian dalam ruangan tersebut. Hingga sebuah sinar berwarna kuning keemasan muncul menyinari ruangan tersebut. Dan di dalam sinar tersebut terdapat sesosok manusia yang memiliki wajah dan bentuk tubuh yang persis seperti Xiao Tian. Di dalam sinar kuning keemasan tersebut, terdapat pula kilatan-kilatan biru yang berbentuk seperti aliran listrik. Dan aura emas dengan kilatan biru tersebut disebut dengan aura dewa. Sebelum Xiao Tian mengangkat suaranya, sebuah bola aura hitam dengan kilatan hitam pekat bertepi putih muncul di samping kanannya. Bola aura tersebut terus membesar dan di dalamnya tiba-tiba saja muncul Xiao Tian yang lain. Dan dia pun tahu betul bahwa aura gelap disertai kilatan hitam itu biasa disebut dengan aura iblis. Sementara itu, bola aura merah dengan kilatan merah bertepi putih muncul di ujung paling kiri. Sama halnya bola aura hitam sebelumnya, aura meru tersebut pun ikut membesar dan memunculkan tubuh Xiao Tian yang lain. Dan aura tersebut dipanggil dengan sebutan aura pedang. Ketiga perwujudan aura tersebut memiliki sikap dan kepribadian masing-masing. Dan saat itu ketiganya memegang pedang yang tak pernah Xiao Tian miliki sebelumnya. Aura pedang memegang sebuah pedang jiwa yang berbentuk normal dengan hiasan ukiran naga di gagangnya. Aura dewa memegang pedang emas berlapis ki putih. Di gagangnya tergambarkan simbol bulan dan matahari. Sedangkan aura iblis memegang pedang putih dengan hiasan simbol tengkorak di gagangnya. Ketiga perwujudan aura tersebut memberikan tekanan jiwa yang cukup tinggi hingga Xiao Tian tak mampu menggerakkan tubuhnya. Dengan tubuh yang gemetar ketakutan, dia pun berkata, "Apakah kalian perwujudan dari ketiga auraku?" Ketiga aura terdiam sejenak, setelah mendengar ucapan Xiao Tian. Dan selang beberapa detik aura dewa pun berkata, "Meski tubuh kami terlihat seperti tubuhmu, bukan berarti bahwa kami adalah dirimu. Kami tak memiliki wujud asli dan merupakan sumber dari segala aura. Sebenarnya terdapat lebih dari 3 jenis aura di seluruh alam semesta. Alasan mengapa kau hanya melihat 3 aura saat ini adalah karena kemampuanmu," sambung aura iblis dengan tampang serius. "Ini memang bukan pertama kalinya aku terbangun bersama aura lain. Hanya saja," ucap aura pedang dengan tampang kesal. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kenapa pemahaman aura pedangmu begitu rendah?
Apakah kau tak pernah melatih aura pedangmu? Tanya aura pedang dengan kesal. Ah maaf. Aku memang terlalu fokus terhadap teknik yang mengutamakan kombinasi gerak saja. Karena aku pikir aura merah sudah cukup untuk. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Aura pedang memotong pembicaraan dengan berkata, "Apa kau ingin mati?" Apa maksudmu? Tanya Xiao Tian dengan tampang serius. Kau mungkin belum merasakannya selama ini. Namun efek samping dari menguasai ketiga aura pasti akan menyiksamu. Sambung aura iblis dengan tampang serius. Di saat mendengar ucapan kedua aura, Xiao Tian dikejutkan oleh tubuh mereka yang memudar. Dan bersamaan dengan memudarnya mereka, tiba-tiba saja rasa sakit yang luar biasa melanda perutnya. Apa yang terjadi? Kenapa perutku terasa begitu sakit? Pikir Xiao Tian sambil memegangi perutnya. Kalau kau ingin hidup, segel kedua aura tak berguna yang ada di sampingku. Ucap aura dewa dengan senyum sinisnya. Apa katamu? Tanya aura iblis dan aura pedang dengan tampang kesal. Aura iblis dan aura pedang menebaskan pedang mereka ke arah aura dewa. Teknik darah iblis. Tebasan pelenyap jiwa. Ucap aura iblis sambil melesat ke arah aura dewa. Teknik tebasan jiwa. Pedang aurora. Ucap aura pedang sambil mengayunkan pedangnya. Tap-tap. Kedua pedang mengenal pundak perwujudan aura dewa. Dan tak memberikan bekas sedikit pun. Aura tingkat 1 ingin melukaiku. Lucu sekali. Aura pedang menyerap energi kedua perwujudan aura melalui pedang mereja tanpa bergerak sedikit pun. Karena hal itu, kedua aura semakin memudar. Sadar bahwa mereka dalam bahaya, kedua aura tersebut mundur untuk menjaga jarak. Sedangkan Xiao Tian semakin merasakan sakit yang cukup luar biasa karena hal tersebut. Di saat Xiao Tian sedang mencari solusi untuk mendamaikan ketiga auranya, roh harimau suci bertelepati dengannya. Suaranya terdengar begitu jelas di telinga Xiao Tian saat itu. Ingatlah, arti dari kekuatan sejati. Tenangkan pikiranmu dan cari solusinya. Kalau kau gagal mendamaikan ketiga aura, maka nyawamulah taruhannya. Ucap roh harimau suci melalui telepati. Roh harimau suci benar. Aku harus menenangkan pikiranku dalam hal ini. Harus mengingat setiap metode dalam gulungan langit teknik pengendali aura. Pikir Xiao Telan sambil memejamkan kedua matanya. Di saat sedang mencoba mengingat semua metode gulungan langit, kepala Xiao Tian tiba-tiba saja terasa sakit karena begitu banyak teknik yang bermunculan di dalam pikirannya. Gulungan langit memang luar biasa. Hanya mencoba mengingat salah satu dari tekniknya saja begitu menyakitkan dan menguras banyak tenaga. Pikir Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Di saat merasa tertekan oleh banyaknya ingatan mengenai teknik gulungan langit, roh naga suci memperingati Xiao Tian dengan berkata, "Jangan coba-coba untuk mengingat segala tekniknya satu persatu. Kalau tidak kepalamu akan meledak karena tak bisa menampung semua teknik tersebut. Kenapa tak bilang dari tadi?" Pikir Xiao Tian dengan kesal. Lalu, apa yang harus kulakukan? Ucap Xiao Tian melalui telepati sambil mencoba menahan rasa sakit di perutnya akibat pertarungan tiga perwujudan aura.
Kosongkan pikiranmu. Lalu katakan Saark. Dan ucapkan kata kunci dari apa yang kau ingin cari dalam pikiranmu. Ucap roh naga suci melalui telepati. Aku mengerti. Xiao Tian mengosongkan pikirannya, mengikuti anjuran roh naga suci. Setelah pikirannya benar-benar kosong, dia pun berkata, Saark. Kata kunci. Teknik pengendali aura. Seketika pikirannya penuh dengan nama teknik yang pernah dia lihat dalam gulungan langit. Terdapat begitu banyak metode pengendali aura saat itu, sehingga Xiao Tian bingung harus memilih yang mana. Karena masih bingung dengan apa yang harus dia pilih, dia kembali menggunakan ajaran roh naga suci dengan berkata, Saark, kata kunci pengendalian 3 jenis aura. Seketika muncul sebuah nama teknik di dalam pikirannya. Dan nama teknik tersebut bertuliskan, arai pemisah aura. Tanpa basa-basi, Xiao Tian langsung memilih teknik tersebut dan berkata, teknik pengendali aura, arai pemisah aura. Seketika sebuah dinding transparan muncul dan memisahkan ketiga jenis perwujudan aura. Rasa sakit yang sebelumnya dia derita perlahan menghilang bersamaan dengan munculnya arai tersebut. Saat itu Xiao Tian berada di dalam dinding yang sama dengan aura dewa. Sambil menatap tajam sang aura dewa, Xiao Tian pun berkata, kembalikan esensi aura yang telah kau serap. Teknik gulungan langit ya. Apakah kau orang pilihan Buddha? Ucap aura dewa sambil melepaskan kembali esensi aura yang telah dia serap. Tubuh kedua perwujudan aura tidak pudar kembali dan seketika Xiao Tian tersadar ke dimensi merah. Akhirnya aku berhasil kembali, pikir Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Saat itu terdapat simbol naga yang aktif di atas permukaan dahinya. Simbol nagaku akan membimbing ketenangan pikiranmu mulai sekarang, ucap roh naga suci sambil tersenyum. Terima kasih roh naga suci, ucap Xiao Tian sambil memberi hormat. 448. Teknik pemurni jiwa. Sekarang kau sudah bisa mempraktekkan teknik pengembangan aura dewa dan teknik pemurnian jiwa. Tapi istirahatlah terlebih dahulu, agar kau pulih dari rasa penatmu, ucap roh kera suci sambil memasang tampang serius. Terima kasih atas sarannya. Oh Tia, kalau boleh tahu, kenapa aku harus mempraktekkan teknik pengendali aura terlebih dahulu tadi? Tanya Xiao Tian dengan tampang serius. Aura dewa bersifat menghancurkan aura lain yang lebih lemah darinya. Kau harus memastikan bahwa aura lain sudah sekuat aura dewa sebelum meningkatkan aura dewamu. Jika tidak, maka aura lain yang terikat pada tubuhmu akan diserang oleh aura dewa hingga lenyap total. Jelas roh kera suci dengan tampang serius. Selain rasa sakit yang dapat dirasakan pemilik aura, apakah lenyapnya aura lain di dalam tubuh juga dapat mempengaruhi nyawa? Tanya Xiao Tian dengan serius. Apakah salah satu perwujudan auramu memperingatkanmu? Tanya roh kera suci. Ya, angguk Xiao Tian. Kasus ringan berakibat turunnya kultivasi, sedangkan kasus terburuknya memang kematian. Oleh karena itu, tak banyak dewa yang memilih untuk menyegel aura lain mereka untuk mengurangi resiko kematian.
Namun ada pula yang dapat bertahan dengan ketiga jenis aura dan berhasil mengendalikannya. Dan orang itu adalah Dewa Iblis Yongheng. Sayangnya jenius itu malah jatuh ke sisi yang salah. Sungguh disayangkan, ucap roh kera suci sambil menghela napas. Begitu ya, ucap Xiao Tian sambil menghela napasnya. Berhenti memikirkan hal yang tak perlu. Istirahatkan tubuhmu sekarang juga. Sambung roh tikus suci dengan tubuh yang memudar. Aku mengerti, ucap Xiao Tian sambil memberi hormat. Dia tak menyadari tubuh roh tikus yang memudar pada awalnya, karena dalam posisi menunduk sambil memberi hormat. Ketika Xiao Tian selesai memberi hormat, ketiga roh suci yang simbolnya sudah terikat oleh Xiao Tian menghilang dari dimensi merah. Tubuh mereka memudar secara bersamaan begitu saja. Bingung akan apa yang dia lihat, Xiao Tian pun berkata, "Kemana roh tikus, naga dan harimau pergi?" Mereka kembali ke aliran waktu, karena sudah mengikatkan simbol suci mereka. Jawab roh ular suci dengan serius. Kembali ke aliran waktu. Apakah aku akan dipaksa kembali juga, setelah mewarisi 12 simbol roh suci? Tanya Xiao Tian dengan serius. Portal ke alam nyata memang akan muncul setelah kami semua menghilang. Tapi kau tak harus pergi memasuki portal tersebut sebelum kau benar-benar siap. Jawab roh kera suci sambil menatap Xiao Tian. Kusarankan agar tetap di sini meski sudah mewarisi semua simbol kami nanti. Sambung roh kambing suci sambil menatap mata Xiao Tian. Setidaknya, bertahanlah sampai kau memegang salah satu dari pedang aura milik ketiga perwujudan auramu. Sambung roh kerbau suci sambil memasang tampang serius. Apa keistimewaan pedang-pedang itu? Tanya Xiao Tian dengan serius. Di alam semesta ini terdapat beberapa jenis aura. Dimulai dari aura pedang, aura naga, aura siluman, aura iblis, dan aura dewa. Setiap aura diwakili oleh sebuah perwujudan yang memegang pedang aura. Pedang tersebut akan diwariskan kepada pengguna aura ketika berhasil mengalahkan perwujudan aura dalam pertarungan di alam kehampaan. Aku tak tahu pasti tentang apa fungsi dari pedang tersebut. Tapi para Buddha pernah mengatakan bahwa pedang tersebut memiliki keistimewaan yang bisa digunakan untuk mengguncang alam langit. Jelar roh kera suci dengan serius. Berdasarkan dari ceritamu, aku bukanlah satu-satunya yang pernah bertemu dengan perwujudan aura. Dan berdasarkan dari apa yang kudengar dari para perwujudan aura, aku adalah orang terlemah dari sekian banyak orang yang pernah bertemu dengan mereka. Apa yang membuatmu yakin kalau aku dapat mengalahkan perwujudan auraku? Tanya Xiao Tian dengan serius. Normalnya seorang dewa dapat memasuki alam kehampaan dan melihat perwujudan aura mereka saat sudah mencapai pendekar alam dewa. Dan perwujudan dari aura biasanya 2 kali lipat lebih kuat dari penggunanya. Itulah alasan mengapa tak ada yang bisa mengalahkannya. Jelas roh kera suci dengan tampang serius. Kalau semua perwujudan aura sekuat itu, lalu apa yang membedakan aku dengan mereka? Jangan bilang kalau itu adalah roh ular yin dan yang milikku, ucap Xiao Tian dengan tampang datarnya. Kau bukanlah orang pertama yang pernah terikat dengan roh legendaris ular yin dan yang. Dulu juga ada orang sepertimu.
dan berhasil memasuki alam kehampaan saat sudah menjadi dewa. Namun selalu gagal mengalahkan perwujudan auranya karena masih merasakan perbedaan kekuatan. Sambung roh kerbau suci dengan tampang serius. Kalau roh bela diri bukanlah alasannya, lalu apa? Tanya Xiao Tian dengan tampang bingung. Gulungan langit dan metode pengendali aura. Teknik itu adalah teknik rahasia milik seorang Buddha. Kau beruntung karena Kaisar Langit telah memberikannya kepadamu. Jawab roh ular suci dengan tampang serius. Kalau memang begitu, kenapa Kaisar Langit tak mempelajarinya sendiri ya? Ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Karena dia tak memiliki aura lain selain aura dewa. Sambung roh ular dengan serius. Ah, aku mengerti. Ucap Xiao Tian sambil menempelkan kepalan tangan kanan ke telapak tangan kirinya. Setelah menanyakan beberapa hal yang mengganjal dalam pikirannya, Xiao Tian kembali duduk bersila. Dia berkultivasi untuk mengembalikan energi serta menghilangkan rasa lelahnya. Kultivasiku telah menurun akibat benturan ketiga perwujudan aura sebelumnya. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kekuatanku adalah berkultivasi di tempat ini. Awalnya kupikir tempat ini rendah akan energi Qi. Namun ternyata aku salah. Bahkan tanpa bantuan roh bela diri ular yin dan yang saja, aku dapat merasakan begitu banyak energi Qi murni yang terserap. Apa yang terjadi jika aku mengaktifkan roh bela diriku ya? Pikir Xiao Tian sambil tersenyum. Selang beberapa detik setelah memikirkan ide gilanya, Xiao Tian langsung mengaktifkan roh bela diri ular yin dan yang dengan kekuatan maksimal. Dan benar saja, aliran Qi murni yang cukup deras langsung mengalir mengisi dantiannya. Saat telah mencapai kapasitas maksimum, dia pun mulai menerobos. 1, 2, 3, 4, 5. Mau berapa banyak dia menerobos? Bukankah penerobosan paksa dapat membuat dia kesakitan? Kenapa dia tak terlihat kesakitan sama sekali? Apa-apaan ini? Ucap roh kambing suci dengan tampang terkejut. Xiao Tian menerobos seperti orang gila di tingkat seorang immortal. Dan berhenti di saat sudah mencapai tingkat pendekar alam immortal lapisan ke-9. Melihat Xiao Tian tak menderita luka sama sekali saat sudah menghentikan penerobosan, roh kera suci menatap Xiao Tian dengan serius dan berkata, "Bagaimana bisa kau tak merasa kesakitan setelah menerobos lebih dari satu lapisan?" Salah satu dari teknik gulungan langit, teknik pemurni jiwa. Selagi teknik ini disatukan dengan roh bela diri ular yin dan yang, penerobosan tidaklah terasa sakit lagi. Dengan bayaran mengorbankan seluruh kekuatan jiwa milikku, normalnya teknik ini akan membuatku pingsan berhari-hari setelah digunakan. Namun karena simbol roh tikus suci, kekuatan jiwaku benar-benar terisi penuh kembali. Ucap Xiao Tian sambil menatap lawan bicaranya. Kalau teknik itu sekuat itu, kenapa kau berhenti berkultivasi sekarang? Tanya roh kera suci dengan tampang serius. Sebenarnya aku pun tak mau menghentikannya. Hanya saja durasinya memang hanya beberapa menit saja. Dan sialnya teknik ini termasuk teknik terlarang yang akan membunuh penggunanya setelah digunakan lebih dari 3 kali dalam seumur hidup. Dengan kata lain,
Sekarang aku hanya memiliki 2 kesempatan lagi. Dan akan kulakukan lagi. Jawab Xiao Tian dengan serius. Kenapa begitu? Tanya roh kera suci. Karena jika aku melakukannya lagi sekarang, aku takut tubuhku meledak karena pondasi yang belum diperkuat. Jelas Xiao Tian dengan tampang serius. Ah, benar juga. Saking semangatnya aku malah lupa akan hal tersebut. Ucap roh kera suci sambil menepuk dahinya. 449. Menantang perwujudan aura. Xiao Tian memupuk pondasi tubuhnya dengan mempraktekkan teknik bela diri tangan kosong dan semua teknik berpedang yang ada di pikirannya. Dia juga mempraktekkan teknik tempurung naga dan segala teknik perlindungan tubuh untuk memperkuat pertahanannya. Sementara itu, para roh suci hanya menonton dia berlatih sambil menjaga jarak aman dari Xiao Tian. Setelah merasa bahwa latihan fisik yang dia kerjakan sudah cukup, Xiao Tian berlatih mengendalikan energi Qi dan kekuatan jiwanya dengan mengeluarkan bola-bola energi dari telapak tangannya. Bola air, api, tanah, listrik dan udara mengelilingi tubuhnya mengikuti ayunan kedua tangannya. Mengendalikan 5 elemen dalam waktu bersamaan. Hebat juga. Ucap roh kambing suci sambil mengerutkan dahinya. Di saat para roh suci masih memperhatikan latihannya, Xiao Tian mengaktifkan roh bela dirinya untuk meningkatkan kemampuan mengontrol elemen. Dengan aktifnya roh bela diri itu, Xiao Tian pun berhasil memunculkan bola elemen lain seperti elemen cahaya dan elemen kegelapan. Sambil mengendalikan ketujuh bola elemen, Xiao Tian menginjak keras-keras tanah merah di bawah kakinya sambil berkata, "Atas nama Dewa Penguasa Bumi, muncullah dorongan tanah." Seketika muncul rune sihir dengan simbol tanah dan tulisan kuno di atas permukaan tanah yang Xiao Tian injak. Dari rune sihir tersebut muncul tanah yang menjulang begitu tinggi hingga mendorong seluruh tubuhnya ke atas langit. Terkejut dengan apa yang Xiao Tian latih, para roh suci bangkit dari tempat mereka berbaring santai sebelumnya dan berkata, "Sejak kapan dia belajar rune sihir? Luar biasa. Simbol naga suci telah memberiku banyak pengetahuan sihir tingkat dasar. Selain itu, simbol ini juga memaksaku untuk tetap tenang setiap kali terbawa emosi." Bagaimana dengan rune harimau suci? Kalau tak salah itu berfungsi memperkuat tubuh kan? Berbeda dengan kedua rune lainnya, rune harimau harus kuaktifkan dengan mengatakan syarat pengaktifan. Pikir Xiao Tian sambil menatap ke bawah daratan merah. Karena penasaran akan batasan simbol roh harimau suci, Xiao Tian melakukan beberapa eksperimen gila. Dia mengeluarkan puluhan tombak perak dari dalam telapak tangannya dengan memanfaatkan relik perak. Lalu melapis tombak tersebut dengan Qi elemen es dan melemparkannya dengan berkata, "Bekukanlah daratan." Frozen Spear. Clap. Xiao Tian menancapkan tombak perak ke tanah merah hingga mengelilingi gundukan tanah miliknya. Tombak-tombak itu tertancap berderet hingga membentuk lingkaran. Tak lama setelah itu, muncul garis merah yang menghubungkan semua tombak perak hingga membentuk lingkaran sempurna. Dan garis tersebut pun berubah menjadi rune sihir dengan simbol es dan tulisan kuno. Bersamaan dengan munculnya rune tersebut,
Daratan tanah di dalam rune pun tertutupi oleh es. Dan ujung tombak-tombak perak itu pun ikut membeku hingga membentuk kristal es yang cukup runcing. Kristal es. Apa yang sedang dia rencanakan? Ucap para roh suci. Setelah tombak perak berlapis kristal es yang runcing tercipta, Xiao Tian menempelkan kedua tangannya dan berkata, "Simbol harimau suci, aktifkan." Wosh! Xiao Tian melompat turun dari puncak gundukan tanah tanpa mengaktifkan teknik pengerasan tubuh. Dia juga tak melapisi tubuhnya dengan kekuatan ki atau kekuatan jiwa. Semuanya murni hanya bergantung pada simbol harimau suci. Di saat baru setengah jalan sebelum menghantam kristal es, roh kera suci mengejutkan Xiao Tian dengan berkata, "Jangan bertindak bodoh. Kekuatan simbol harimau bukanlah pengerasan tubuh. Pengerasan tubuh adalah efek dari simbol kerbau suci. Lalu apa efek simbol roh harimau suci?" Tanya Xiao Tian sambil melapisi tubuhnya dengan kekuatan jiwa. Dan mengaktifkan teknik peringan tubuh yang membuatnya sanggup terbang di atas udara. Teknik ini adalah teknik umum yang dikuasai para pendekar dan hanya mengandalkan kekuatan ki berlapis kekuatan jiwa saja. Memperkuat dampak serangan. Jawab roh kera suci melalui telepati. "Hai, ternyata aku salah sangka ya," ucap Xiao Tian sambil mendarat turun dengan teknik peringan tubuhnya. Di saat Xiao Tian berhasil mendarat, para roh suci langsung berlari mendekat dengan tampang kesal. "Apa yang kau pikirkan? Apa kau mau mati?" bentak roh kerbau suci dengan tampang kesal. "Tolong jangan bertindak nekat tanpa bertanya lebih dulu," ucap roh kera suci sambil menepuk dahinya. "Jangan gegabah begitu, dewa muda," ucap roh anjing dengan tampang kesal. "Hai," ucap roh kelinci dan para roh lainnya sambil menghela napas mereka. "Iya, maaf. Aku terlalu bersemangat tadi," ucap Xiao Tian sambil menggaruk kepalanya. "Untuk mencegah hal buruk terjadi, ku berikan simbolku kepadamu sekarang juga," ucap roh kerbau suci sambil menyentuh ulu hati Xiao Tian. Tak lama setelah itu, dia pun menghilang. "Apakah kalian tak ingin memberikan simbolnya juga?" tanya Xiao Tian sambil menatap para roh yang lain. "Tubuhmu yang sekarang tak akan kuat menahan lebih dari 4 simbol suci. Kalau ingin mendapat simbol yang lain, kau harus mengalahkan salah satu perwujudan auramu terlebih dahulu," sambung roh kera suci sambil menghela napasnya. "Begitu ya, sayang sekali. Padahal kalau semua simbol sudah di tubuhku, mungkin mengalahkan perwujudan aura akan menjadi jauh lebih mudah," ucap Xiao Tian dengan tampang kecewa. "Tak ada cara mudah untuk menjadi kuat. Kau tahu itu kan?" tanya roh anjing suci dengan tampang serius. Iya. Xiao Tian kembali bersemedi, lalu menutup kedua matanya. Mengosongkan segala pikiran yang tak perlu, lalu kembali masuk ke dalam ruang gelap yang disebut sekegal ruang kehampaan. Saat itu dia muncul tepat di dalam wilayah perwujudan aura pedangnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya aura pedang dengan tampang kesal. Xiao Tian mengeluarkan pedang perak dari telapak tangannya, dengan memanfaatkan relik peraknya. Mengaktifkan keempat simbol suci, dan semua teknik pengerasan tubuh yang dia miliki.
Sambil memegang pedang perak di tangannya, dia memasang tampang yang sangat serius. Bersamaan dengan itu dia pun berkata, "Aku kemari untuk menantangmu, aura pedangku." Setelah mendengar ucapan Xiao Tian, aura pedang langsung memandang rendah Xiao Tian dan berkata, "Apa kau yakin, manusia?" 100% yakin, ucap Xiao Tian sambil memasang tampang serius. "Aku 2 kali lebih kuat darimu loh," ucap aura pedang dengan tampang merendahkan. "Aku tahu kok," ucap Xiao Tian sambil tersenyum dengan mata terpejam. "Meski kematian di sini bukanlah kematian nyata, kau tetap merasakan sakitnya kematian loh," ucap aura pedang dengan pandangan merendahkan. "Aku tahu kok," jawab Xiao Tian dengan tersenyum. Aura pedang melesat maju ke hadapan Xiao Tian sambil mengayunkan pedangnya. Xiao Tian menahan pedang tersebut dengan pedang perak. Namun pedangnya terbelah, dan lehernya terhantam oleh tebasan pedang. Namun karena aktifnya simbol kerbau suci, tebasan tersebut tidak berhasil memenggal kepala Xiao Tian. Meski begitu, dia tetap mengalami luka yang cukup dalam hingga meneteskan cukup banyak darah. "Lumayan. Pantas saja kau sedikit berani. Ternyata roh kerbau suci memberkatimu ya," ucap aura pedang sambil menyingkirkan pedangnya. "Bukankah seharusnya dia hanya 2 kali lebih kuat dariku? Seharusnya tubuhku bisa menahan serangan musuh yang memiliki kekuatan 2 kali lipat dari kemampuan seranganku. Bagaimana bisa pertahanan terkuatku tertembus begitu saja?" Simbol kerbau suci dan teknik tempurung naga berlapis tubuh perak benar-benar tertembus dalam sekali serang, pikir Xiao Tian dengan tampang panik. Tubuhnya gemetar ketakutan. Namun itu tak berlangsung lama, karena simbol roh naga suci memaksanya untuk tenang. "Kekuatan tebasan pedang aura memang kuat ya. Aku jadi semakin menginginkannya," ucap Xiao Tian sambil menjilat bibir atasnya dengan cukup santai. "Bahkan roh naga suci pun memberkatinya ya. Bocah yang menarik. Tapi itu saja tidak akan cukup untuk melawanku," pikir aura pedang sambil menebaskan pedangnya ke arah leher Xiao Tian yang terluka. Bersambung ke episode 450. Melawan aura pedang.